selanjutnya wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Iman di dalam dadaku. Al-imanu billah. Al-imanu bi kitabillah. Iman kepada Allah dan kepada kitabnya, iman kepada rukun-rukun iman yang enam itu bisa lenyap dari dada kita ini. Maka dari itu kita sebagai orang Islam, dan orang Anda ini, kalau tidak pernah tidak tak bilangi, supaya iman kita itu tetap mengakar bersemayam di dalam dada kita ini ada empat cara. Salah satunya banyak berzikir. Berarti ibu berzikir, ibu di rumah berzikir, tenang. Kenapa Pak harus orang itu banyak berzikir? Karena dengan banyak berzikir bu, Allah akan memberikan bantuan tatkala kita itu tidak ada yang membantu lagi. Makanya Al-Quran Al-Qurum, berzikirlah kamu, mengingatlah kamu padaku, maka aku akan datang menolongmu saat tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi bu? Yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memperbanyak doa. Ibu apa Allah menghadiri? Allah menghadiri menghadiri apa? Ibu apal Rabbi firli warhamni wajibulni wahdini. Apa? Doa-doa itu berkaitan dengan supaya kita ditetapkan oleh Allah dalam hidayah yang iman Islam. Inna sholati wa nusuki. Baca bu. Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Tapi orang musyrikin di sini itu ada dua bu. Kalau wa ana minal muslimin sejelas ya. Kok aku sih sampai wa minal muslimin, wa dan tidak anak pula diriku minal muslimin itu orang Islam. Saya tidak orang Islam begitu. Kalau wa ana minal tuh, sing kono ganti musyrikin. Ini hatiku. Ojo ngatek keliru. Ojo ngatek keliru. Kalau wa ana minal muslimin. Tuh, kono ganti sing kalau didahului ma itu minal muslimin. Saya tidak orang yang mempersekutukan Allah. Tapi kalau wa ana minal muslimin, nah bener, pasti belajar. Kalau wa ana minal muslimin, saya termasuk orang Islam. Itu dibaca-baca. Itu doa. Kalau nggak bisa itu ada doa lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa tadi Ibu? Coba bacakan dulu biar dapat barokahnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan iman di dada ini. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau mengenalkan aku Islam, setelah engkau memberikan aku hidayah iman. Itu banyak baca. Ya. Kenapa? Yuk, wocoke. Nanti kamu sendiri dibaca. Itu yang kedua. Pertama banyak berzikir, kedua memperbanyak doa-doa yang ada kaitannya dengan hidayah.
Kalau nggak bisa berapa? Robik Firli saya bulat. Robik Firli, warhamni, wajburni, warfa'ni itu nggak sampai itu. Karena ini ngajak dinas sirotolmus. Ada yang nggak hafal dinas sirotolmus tadi? Apa semua ya? Ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah ya Allah kami dalam hidayah sehingga ketika mati bisa bersyukur. Banyak yang baca. Betul. Yang ketiga apa? Tajridul takrir, memperbaharui janji. Lafaz-lafaz yang ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku dan ibadah-ibadahku lainnya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah sang penciptaan alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku tidak musyrik, tidak ada sekutu bagimu. Wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan tidak musyrik kepadamu itulah kita diperintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ilmu motivasi, orang yang mengikrarkan janji Ibu pernah janji? Pernah? Ketika janji itu diulang, maka semakin menghujat kepada diri kita, akan membantu kita ingat janji. Kita akan ingat kembali apa yang dahulunya pernah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti sakaratul maut, kita ketika didatangi setan, kita bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan. Yang terakhir itu hendaknya kita selalu memohon kepada Allah supaya hati kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Allahumma inna na'udzubika min an musyrika wa nahnu na'lam. Ya Allah, jagalah hatiku supaya aku tidak musyrik kepada. Karena apa? Innahu lakum aduwwum. Setan itu takut akan dari dendamnya itu dari Adam Hawa hingga akhir hayat kita, sampai ketika kita akan mati dikandani Bu, ibu besar sadar, udah di off namun nggak ada siapa-siapa lagi di sana. Setan datang, setan sakti datang. Karena apa saya katakan setan sakti datang? Dia bisa menjelma orang tua kita. Di sebelah kanan ini menjelma ayah, di sebelah kiri menjelma seorang ibu. Di situ dia ingin menggagalkan keimanan kita. Kalau kita bisa lolos, berarti kita mati husnul khotimah dan alhamdulillah di surga. Tetapi kalau sempat lepas iman kita ini dari dada, ketika dibujuk dari sebelah kanan itu mengatakan, Bu, anakku, Bu, sekarang ini tak talqin, masih hidup, ya. Anakku, aku ini ayahmu. Siang ku jadikan malam, malam ku jadikan siang. Aku banting tulang, kaki ku jadikan kepala, kepala ku jadikan kaki. Apa sih yang berada di sebelah kanan ketika kita akan meninggal dunia? Aku tidak rela kalau kamu sengsara anakku, sehingga aku melihatmu engkau mati menetapi agama Yahudi. Berarti tidak kalau itu gak sukses dari sebelah kiri, dia berperan sebagai ibu kita. Saking saktinya, kalau nggak ibu kita, keluarga dari nasab ibu kita menjelma di situ. Nah, aku ini emakmu, ibumu. Aku telah mengandungmu 9 bulan 10 hari. Pentilku, arti pentil Bu?
isuk gak mungkin nek susu gak muat. Pendelku sampai seperti itulah pokoknya bahasa dia untuk merangi-rangi hingga mati taruhannya ketika melahirkanmu. Aku tidak rela kalau kamu mati dalam keadaan sengsara. Aku ingin kamu bahagia, caranya matilah dalam keadaan Nasrani. Nauzubillahi seperti itu. Makanya saya kasih kunci supaya Bapak Ibu desa Simpang Terusan ini, umumnya fatayat-fatayat yang ngaji ini tambah ilmu, tambah amal, tambah kebersihan, tambah perlindungan dan benteng-benteng diri supaya iman bisa diselamatkan. Kalau pada detik itu kita bisa menangis pertanyaan-pertanyaannya, maka bahagialah ibu saya sampaikan. Bahagia. Ada sebuah kabar gembira, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa jannah. Siapa detik-detik akhirnya masa pipis, masa polos itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga. Tapi tantangannya seperti itu. Apa tadi kunci untuk kita supaya tetap dalam hidayah? Yang pertama banyak zikir, sholawat bisa, karena sholawat itu fadilahnya sangat banyak. Di antara khasiatnya adalah idan yufahamu wa yufarlam. Segala sesuatu yang membuat dirimu sedih, ibu pernah sedih? Sering. Ibu, segala perkara yang dari beban dirimu itu dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufarlam, dan dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat arti khasiatnya yang tertinggi. Kamu berselawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Karena apa? Karena ketika kita membaca sholawat itu Allah mengirimkan malaikat yang disuruh untuk menjawab sholawat kita. Jawabannya walaka misluh. Ketika kita, ya Allah, kirimkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, maka malaikat itu mengatakan kamu juga mendapatkan rahmat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nek malaikat berdoa ditolak apa diterima? Terima. Karena apa? Malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berdosa. Sifatnya, karakternya manusia, layak sunama amallahu bihim. Malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh, pasti dia itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan disuruh kebaikan, disuruh mateni uangnya dipateni, Bu. Disuruh membunuh orang, malaikat itu tetap. Ada salah satu riwayat ini supaya kamu yakin kena musibah pun alhamdulillah. Ada orang yang beriman, atau ada orang yang Islam. Kemudian malaikat disuruh Allah, ya Allah, tes keimanannya, tes uji keimanannya, jajal keimanannya. Matikan anaknya, dicabut arwahnya, maka mati dan meninggal dunia. Kemudian malaikat laporan kepada Allah, ya Allah, ini hambamu jempol tokcer hebat, tak pateni anaknya, tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Belum selesai ngomong, benar
seperti itu hambaku, bangunkan istana di surga. Ubnu baitan fil jannah, bangunkan kerajaan di surga. Wajisam mauna baital hamdi, beri nama istana kerajaan di surga itu rumah pujaan. Tuh, itu pahala bagi orang yang ketika mendapatkan musibah membaca alhamdulillah. Kesimpulannya, kita itu harus belajar meningkatkan keimanan kita ketika kita pengajian-pengajian seperti ini. Caranya selalulah mengucap alhamdulillah dalam keadaan bagaimanapun. Yang datang nikmat, alhamdulillah. Yang datang musibah, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu ketika mendapat musibah, kamu dibangunkan istana kerajaan di surga yang diberi nama rumah pujaan. Rumah pujaan. Kemudian sering-seringlah membaca sholawat. Tuh, apalagi yang lebih hadroh, punya kualitas suara yang baik, selalulah menggunakan bacaan sholawat. Yang tidak bisa untuk zikiran, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa aku silahkan dilakukan. Karena fadilah sholawat sangat besar, yaitu kita dipahami baik kepada persoalan yang kita sedih diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibu rajin ngaji, harus tambah islami, perbuatannya semakin islami, perkataannya semakin islami, cara berpakaian harus islami, cara bersedekah juga harus islami. Jangan bersedekah potretan untuk rambut nanti takut kasih setan menusuk sehingga kita riak, pamer, kita sum'ah ingin didengar publik. Nah, ini berbahaya, ini bisa menghilangkan pahala amal kita. Tapi ya, selanjutnya jagalah iman yang telah dianugerahkan oleh Allah itu dengan 4 senjata tadi, yaitu banyak berzikir, banyak berdoa-doa yang mengandung budaya. Kemudian ketiga, perbaharuilah janji-janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi motivasi. Yang terakhir, minta penjagaan, minta perlindungan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ini bicara, tapi karena di kawasan Melayu gak asik dengan orang-orang ini, itu ya. Saya ada sedikit pantun, ikan asin dimakan kucing. Kucingnya lari di tempat pantai Atika. Doaku untuk jamaah Senen Pahing, semoga Anda semua sukses dan mendapatkan berkah. Terus amin, tetap ya. 2 pantai sering membawa hati orang dikati. Jalan-jalan ke Marabuyan lewat nasi pantesan. Tausiah saya cukup sekian. Kok bisa kapal saya bu? Gara-gara saya juga ini. Kalau ingin nambah, undanglah saya di hari kesempatan. Mudah-mudahan ada umur yang panjang. Sekaligus saya ini sebenarnya takut dengan dosa lagi. Istighfar saya berdosa. Cuma dianugerahi dipilih sebagai dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunda. Ya, akhir kalam
syukran lakum ala kulli ihtimam wa afwan lakum ala kulli khata'i wa nisyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.